Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetang di Cirtas Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips cara mendapatkan subscriber tanpa menggunakan aplikasi. Oh my god. Wow. Nah, bagi para YouTuber pemula nih pasti pernah mengalami naik turun subscriber yang drastis, karena saya pun apalagi di 500 subscriber pertama ya teman-teman, naiknya nggak seberapa tapi turunnya drastis banget gitu, pernah mengalami seperti itu. Nah, mungkin di sini kita mengalami hal itu karena kita melakukan kesalahan atau hal-hal yang dapat menyebabkan subscriber kita menurun. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa saja sih tips untuk mendapatkan atau mempertahankan subscriber kita supaya tidak turunnya drastis, yuk simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip agar informasinya tersampaikan secara jelas. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kesalahannya di sini yang sering kita lakukan adalah ketika kita menambah subscriber dengan menggunakan aplikasi. Dan ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman, pernah mencoba untuk menambah subscriber dengan menggunakan aplikasi, tetapi ternyata subscriber memang menaik, tetapi 2 hari 3 hari kemudian subscriber balik lagi ke awal, artinya apa yang sudah naik itu turun kembali. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin yang subscribe kepada kita itu oleh pihak YouTube dianggap spam, atau bisa jadi itu bukan akun real, atau juga bisa jadi subscriber yang kita dapatkan itu adalah hanya subscriber robot ya teman-teman. Nah, di sini kita perbaikilah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ya teman-teman. Nah, selain itu kesalahan yang sering kita lakukan adalah dalam sub for sub. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sub for sub? Nah, dimana ketika kita ya misalnya masuk di komunitas, gabung di komunitas, mempromosikan channel kita di komunitas, kan banyak ya teman-teman sekarang komunitas-komunitas yang dibuat oleh para YouTuber untuk sesama para YouTuber pemula mempromosikan channelnya masing-masing. Nah, di video sebelumnya kalian bisa tonton bagaimana tips untuk bergabung di komunitas dan cara untuk mempromosikan channel kita di komunitas. Kalian bisa tonton videonya di link deskripsi. Nah, kesalahan ketika kita melakukan sub for sub adalah kita tidak menggunakan trik. Kenapa sih sub for sub menyebabkan subscriber menurun? Karena bisa jadi ya teman-teman, ketika kita sub for sub, dimana ada yang berkomentar, mereka subscribe kepada kita, kita langsung subscribe kembali kepada channel tersebut, itu bisa dianggap bahwa channel kita spam atau channel kita bisa dianggap robot oleh pihak YouTube ya teman-teman. Apalagi ketika kita menontonnya hanya 3-4 menit. Nah, bagaimana sih Kak caranya supaya sub for sub kita bisa menambah subscriber untuk channel kita sendiri? Nah, di sini ya teman-teman, kita gunakanlah trik dimana ketika kita sub for sub, kalian boleh ya teman-teman gabung di komunitas untuk mempromosikan channel kalian masing-masing. Tetapi ketika kalian dikomentari videonya oleh subscriber baru, di sini kalian tidak boleh langsung mensubscribe balik channel tersebut. Kalian beri jeda waktu sehari 2 hari. Jadi santai saja ketika kalian mensubscribe balik channel yang sudah subscribe ke kita. Jangan langsung ya teman-teman. Nah, usahakan di sini beri jeda waktu 1 hari atau 2 hari. Nah, yang kedua tips dari saya teman-teman, kesalahan yang sering kita lakukan juga ketika kita menonton video teman baru kita hanya 3-4 menit. Itu minimal ya teman-teman, tetapi usahakanlah ketika kita menonton video orang lain, usahakan menonton sampai full supaya kita bisa membantu channel tersebut untuk berkembang. Karena ketika kita hanya menonton 3-4 menit, tidak sampai full, tidak sampai inti atau isi dari materi yang disampaikannya, itu akan memperburuk dari durasi tonton channel tersebut. Nah, dari situ kita usahakannya teman-teman untuk menonton videonya sampai full. Kita berkomentar. Kalau berkomentar boleh ya teman-teman, di 4 menit, 5 menit kalian boleh tulis komentar, boleh di like, tetapi usahakan untuk menonton videonya sampai full. Dan tips dari saya juga ya teman-teman, ketika kita menonton video di channel baru, maka usahakan juga kita tonton videonya 3-5 video. Mengapa demikian? Saya mengajak kalian untuk berpikir logika ya. Ketika kita berkomentar di satu video, otomatis notifikasi yang masuk kepada channel baru hanya 1 notifikasi nama kita. Itu kemungkinan kecil bagi channel baru untuk melihat video kita kembali. Apalagi ketika notifikasi kita sudah tertumpuk-tumpuk di channel baru. Nah, beda lagi ya teman-teman ketika kita berkomentar di
menjadi 3-5 video, otomatis notifikasi yang masuk ke channel baru akan 3-5 notifikasi nama kita sendiri. Nah, dengan begitu nama channel baru juga akan membaca terus nama kita, sehingga kemungkinan besar ya teman-teman, channel baru akan mengingat nama kita untuk kembali menonton video-video di channel kita sendiri. Nah, pengalaman saya juga seperti itu ya teman-teman, ketika ada dari channel baru atau dari channel lain yang berkomentar di video saya 3-5, saya juga terbawa untuk menonton video channelnya kembali sampai 3-5. Jadi terbawa suasana juga ya teman-teman, karena di sini kita juga YouTuber pemula harus saling membantu. Dan pada intinya ya teman-teman, ketika kita subscribe atau berkomentar di channel orang lain atau di channel teman baru kita, itu juga akan membantu pada perkembangan channel kita masing-masing. Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, faktanya sulit untuk mendapatkan subscriber begitu saja ketika kita masih menjadi seorang pemula. Ketika kita ingin dikenal oleh orang lain, maka kita harus mengenalkan pula channel kita kepada orang lain dengan cara berkomentar, masuk di komunitas, gabung di komunitas. Nah, kita bisa lakukan dengan itu ya teman-teman, untuk menambah subscriber tanpa menggunakan aplikasi. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melakukan tips dari saya ini, coba deh kalian lakukan apa yang sudah saya katakan tadi, dan kalian bisa coba perbedaan dari sebelumnya. Karena tipsnya hanya 2 ya teman-teman, kita bisa sub dengan menggunakan trik untuk menjeda 1-2 hari untuk mensubscribe balik channel baru yang subscribe kepada channel kita. Nah, yang kedua, tonton video sampai full dan minimal tonton video di channel yang kita tuju 3-5 video. Meskipun subscriber kita tidak bertambah, tetapi setidaknya subscriber kita bisa bertahan, tidak menurun ya teman-teman. Pengalaman saya sendiri ya teman-teman, ketika saya belum mengetahui trik ini, subscriber saya sering banget untuk menurunnya. Tetapi setelah saya mencoba trik ini, ternyata sedikit-sedikit ya teman-teman, subscriber saya bisa bertahan. Nah, boleh kalian coba triknya ya teman-teman, dan bagaimana perubahan di channel kalian masing-masing. Nah, segitu saja video saya kali ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan teman-teman. Di sini saya juga masih dalam proses belajar. Mohon maaf kurang lebihnya. Jika ada kritik dan saran teman-teman, boleh tulis di kolom komentar, karena itu sangat membantu bagi perkembangan channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tips-tips lain dari channel ini. Salam silaturahmi, salam sadayana, salam sanduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.